sekalian, terima kasih atas kedatangannya hari ini di pertemuan kita kali ini. Sebelum saya lanjut, saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah di rumah sering mengalami masalah keuangan? Apakah itu baik pengeluaran keluarga, bahkan seringkali lebih besar dari pendapatan? Sering tidak ibu-ibu di rumah? Sering. Oh iya, jadi ibu-ibu sekalian, hari ini tujuan modul kita yaitu tentang memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengembangkan usaha. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, hari ini ada 3 modul, masing-masing itu 2 jam dalam pembahasannya. Nah, pertama itu mengelola keuangan keluarga, kemudian yang kedua itu cermat meminjam dan menabung serta memulai usaha. Nah, tujuan sesi kali ini, pertemuan kita hari ini, yaitu peserta ibu-ibu sekalian bisa mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca poster pengelolaan keuangan. Kami keluar. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, setelah kita memutar video tadi, mari kita diskusikan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili. Apa yang bisa diambil dari film tadi? Ada yang bisa ibu-ibu sekalian? Saya bisa. Yang saya ambil dari film yang diceritakan tadi itu bahwa ternyata Ibu Lili itu pendapatan yang didapatkan itu lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Ya, lebih banyak pengeluaran dibanding pendapatan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Nah, jadi betul sekali bahwa Ibu Lili tadi itu mengelola keuangan rumah tangganya itu sering kehabisan uang, seperti itu. Jadi bahkan dia pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Nah, umumnya memang kita menghadapi masalah yang sama dengan Ibu Lili. Pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Kita memang harus perlu belajar mengelola uang agar pendapatan sebulan itu bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga, seperti itu. Maka dari itu saya mengajak kepada para peserta kita memecahkan masalah Ibu Lili. Nah, sebagai langkah awalnya kita perlu ketahui dulu jumlah rata-rata pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili dalam sebulan. Baik, ibu-ibu KPM yang saya hormati, mari kita membaca lembar cerita 5.1a. Nah, di situ kita akan ketahui berapa pengeluaran dan pendapatan saya. Misalkan ibu-ibu sekalian pengeluaran dalam sebulan berapa. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, setelah kita mengerjakan lembar cerita tadi, kita dapat simpulkan bahwa ternyata memang pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Lili itu ternyata lebih besar dibandingkan pendapatannya. Jadi pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatannya. Nah, maka dari itu saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apa yang harus Ibu Lili lakukan agar pendapatan keluarganya bisa tercukupi? Yang harus dilakukan Ibu Lili itu dia harus membeli kebutuhan hidupnya itu disesuaikan dengan pendapatan dia. Itu harus disesuaikan. Jangan membeli sesuatu yang dia inginkan, tetapi harus membeli sesuatu yang dibutuhkan. Ya, betul sekali. Jadi saya jelaskan bahwa salah satu caranya agar kebutuhan Ibu Lili itu bisa tercukupi, yaitu mengatur kembali dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, seperti itu. Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita melakukan menyusun anggaran.
Nah, jadi untuk membatasi pengeluaran, kita perlu memahami bahwa mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nah, jadi kebutuhan dan keinginan itu sangatlah berbeda. Nah, kalau kebutuhan itu, ada yang tahu apa itu kebutuhan, ibu-ibu? Sesuatu yang sangat dibutuhkan di keluarga. Nah, jadi kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, harus dipenuhi. Nah, dengan segera. Tapi kalau tidak dipenuhi, maka dia akan mengganggu kehidupan kita. Sementara keinginan, kalau keinginan itu adalah segala sesuatu yang bisa ditunda, seperti itu. Nah, baik ibu-ibu sekalian, kebutuhan dan keinginan itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian, silahkan menyebutkan pengeluaran ibu Lili. Kita bermain kuis. Nah, jadi jika termasuk kebutuhan, maka angkat satu tangan, seperti itu. Nah, jika keinginan, maka dua tangan. Baik, silakan kita bermain. Ibu-ibu sekalian, pertemuan kali ini adalah mengendalikan anggaran. Nah, jadi penyusunan anggaran keluarga itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Mengelola uang sama halnya dengan kita berbelanja ke pasar tanpa membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Baik, ibu-ibu sekalian, kita harus disiplin dengan daftar belanja, akan pulang ke rumah dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga. Nah, baik ibu-ibu sekalian, silahkan membuka lembar cerita 1B pada buku latihan halaman 3, sehingga ibu-ibu bisa membacakan cerita yang dipilihnya, seperti itu. Nah, kemudian juga saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian, kita menonton film, kemudian kita memahami bahwa film itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, pertemuan kali ini adalah mengendalikan anggaran. Nah, jadi penyusunan anggaran keluarga itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Mengelola uang sama halnya dengan kita berbelanja ke pasar tanpa membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Baik, ibu-ibu sekalian, kita harus disiplin dengan daftar belanja, akan pulang ke rumah dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga. Nah, baik ibu-ibu sekalian, silahkan membuka lembar cerita 1B pada buku latihan halaman 3, sehingga ibu-ibu bisa membacakan cerita yang dipilihnya, seperti itu. Nah, kemudian juga saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian, kita menonton film, kemudian kita memahami bahwa film itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari.